Salam, kembali lagi bersama saya Pak Situmorang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang kriptografi klasik, yaitu metode substitusi sederhana dan kaisar siber. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa itu pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan metode perlindungan informasi dan komunikasi dengan kode khusus sehingga hanya orang tertentu yang dapat memproses informasi tersebut. Nah, seperti diketahui bahwa perkembangan teknologi juga diikuti dengan peningkatan kejahatan seperti pencurian data. Nah, untuk memahami pengertian tentang kriptografi, mari ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, kriptografi klasik. Nah, yang kita bahas adalah mengenai substitusi sederhana dan kaisar siper. Nah, teknik substitusi. Bagaimana itu teknik substitusi? Metode penandian dengan cara mengganti karakter teks aslinya ke karakter lain sebagai teks sandinya. Ada terdapat beberapa algoritma yang menggunakan teknik substitusi. Antara lain, yang pertama substitusi sederhana, yang kedua kaisar siper, yang ketiga Vigenère siper, dan yang keempat Beaufort siper. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah mengenai substitusi sederhana dan kaisar siper. Nah, metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli atau plain text dengan huruf lain sebagai huruf sandi atau ciphertext yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci. Dalam metode penandian substitusi sederhana, deretan alfabet bisa berupa deretan dari A sampai Z yang disebut deret langsung, ataupun kebalikannya dari Z ke A yang disebut dengan inversi atau kebalikan. Misalnya huruf aslinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, huruf sebagai kunci sandi atau siber teks deret langsung F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E. Nah, sebagai contoh, kita ambil plain teksnya SMKS Cinta Rakyat Pematang Siantar. Nah, kita perhatikan deret aslinya. Jadi A sama dengan F. Ya, A sama dengan F. Maka ciphertextnya adalah bagaimana kita ini mengubah ke ciphertext. Mari kita lihat foto berikut ini. Jadi X, ya, dari mana X ini? Ya, S itu ciphertextnya adalah X. Nah, kemudian M, kita lihat M di sini, ciphertextnya adalah R. Dan K
Superteksnya adalah P. S. Superteksnya adalah X. Nah, kemudian C. Superteksnya adalah H. I. Superteksnya adalah N. Kemudian N. Superteksnya adalah S. T. Superteksnya adalah Y. Dan A. Superteksnya adalah F. Sedangkan R. Superteksnya adalah W. A. Superteksnya adalah F. K. Superteksnya adalah P. Y. Superteksnya adalah D. A. Superteksnya adalah F. Sementara Y. Superteksnya adalah D. Nah, sementara T. Superteksnya adalah Y. Nah, untuk pematang siantar, P. Superteksnya adalah U. E. Superteksnya adalah J. R. Superteksnya adalah W. R. M. Superteksnya adalah R. A. Superteksnya adalah F. T. Superteksnya adalah Y. S. Superteksnya adalah X. N. Superteksnya adalah S. G. Superteksnya adalah L. X. Superteksnya adalah S. Superteksnya adalah X. Dan I. Superteksnya adalah N. Sementara A. Superteksnya adalah F. Dan S. Superteksnya N. Superteksnya adalah S. T. Superteksnya adalah Y. A. Superteksnya adalah F. Dan R. Superteksnya adalah W.
Maka untuk SMKS Cintarayat Pematang Siantar, siperteksnya adalah XRPX, HNSYF, WF, PDFY, UJRFY, SLXNF, SYFW. Ya. Deret asli adalah A, B, C, D, E sampai dengan Z dengan dan siperteksnya dengan A sama dengan F adalah F, G, H, I sampai dengan E. Nah, contoh substitusi sederhana. Plain teksnya STMIK PPKIA Tarakan dan kunci deret inversi A sama dengan Z. Artinya ini mundur. Kalau tadi maju, ini mundur. Nah, prosesnya, nah kita lihat di sini dari asli A, B, C, D, E, F, G sampai dengan Z, sedangkan deret inversinya J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K. Nah, jadi setelah kita selesaikan, maka siperteks yang diperoleh adalah ROXBZUUZBY QZSJZJW. Nah, dari mana ini? Jadi S to R. S sama dengan R. Kemudian T Q M X I B K Z. Nah, kemudian P U. Jadi karena ada ini dua, U U. Nah, kemudian K Z I B kemudian A J. Nah, kemudian tarakan T sama dengan Q, A sama dengan J, R sama dengan S. Kemudian A sama dengan J, K sama dengan Z, A sama dengan J, A sama dengan J, dan N
sama dengan W. Jadi plain text-nya STMIK PPKIA Tarakan, sedangkan siberteksnya dengan deret inversi A sama dengan J adalah RQX BZ UUJ BJ QJSJ ZJW. Atau kita lihat selengkapnya. Nah, substitusi sederhana atau perbandingan. Plain text STMIK PPKIA Tarakan. Nah, kunci deret langsung A sama dengan F, deret inversi A sama dengan J. Nah, jadi kita bandingkan hasilnya berbeda. Jadi kalau dia deret langsung hasilnya X, Y, R, N, P, U, U, P, N, F, Y, F, W, F, P, F, S. Sedangkan jika dia deret inversi A sama dengan J, RX, RQX, BZ, UUJ, BJ, QJ, SJ, ZJW. Contoh siperteks GJIBXCKZQLI. Kunci deret inversi A sama dengan Q. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat prosesnya di sini. Nah, deret aslinya adalah A, B, C, D, E, F sampai dengan Z. Nah, sedangkan deret inversi adalah Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R. Nah, inversi A sama dengan Q. Sedangkan plain text-nya kriptografi. Nah, teknik kriptografi sederhana ditemukan pertama kali oleh Julius Caesar. Nah, awalnya dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya dalam urutan alfabet. Nah, salah satu algoritma untuk melakukan proses pengamanan data melalui enkripsi dan dekripsi yang cukup populer. Biasa disebut juga sebagai sandi SHIP, kode Kaisar atau Kaisar SHIP. Nah, kita lihat ini A kalau digeser 3 ini menjadi D, B digeser 3 E, C digeser 3 menjadi F, demikianlah seterusnya. Nah, bagaimana persamaan awalnya? C sama dengan E, K, P tambah 3 mod 26. Sedangkan plain sama dengan D. D ini adalah dekripsi. Sedangkan E adalah enkripsi. Nah, sama dengan C dikurang 3 di mod 26. Artinya di mod 26 itu diambil dari jumlah huruf alfabet yang berjumlah 26. Sebagai contoh kalau dijumlahkan nanti hasilnya misalnya 2, yang B itu sama dengan B. Jadi bisa dikatakan bahwasannya mod ini merupakan sisa pembagian. Nah,
Prinsip kerjanya mempertukarkan setiap huruf plain text dengan huruf lain dengan interval 3 huruf dari huruf plain text. Contoh, plain text-nya STMIKPPKIKA. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, S. Kalau kita hitung S ini S. 1, 2, 3. TV. Nah, T. Ini T. 1, 2, 3. Berarti W. Kemudian M. M. 1, 2, 3. Nah, jadi P. I. Nah, ini I. 1, 2, 3. Jadi L. Nah, ini L. Kemudian K. 1, 2, 3. Di N. Nah, kemudian P. P. 1, 2, 3. S. Karena ada 2 S. S. Kemudian K. 1, 2, 3. Jadi N. I. 1, 2, 3 jadi L. Dan D. A. 1, 2, 3 jadi D. Jadi STMIKPPKIA siperteksnya adalah VWPLN SSN LD. Jadi cukup mudah menggunakan cara ini. Nah, bagaimana rumus kaisar siperteks? Yaitu untuk C sama dengan E, K, P sama dengan P ditambah 3 mod 26. Artinya plain text-nya ditambah dengan 3. Sedangkan P atau plain text itu sama dengan siperteksnya dikurang 3 di modus 26. Nah, kemudian ya plus 3 ini bisa diganti dengan huruf K, ya, mod 26. Contoh plain text STMIK kunci 9. Jadi bukan hanya 3 ya. Di sebagaimana rumus tadi ditambah 3 dan dikurang 3, ini ditambah 9 dan dikurang 9. Nah, STMIK. S itu 18, T 19, M 12, I 8, dan K 10. Nah, jadi kalau kita lihat mulai dari S 18 tambah 9 sama dengan 27. Nah, 27 mod 26 sama dengan 1. 1 kita lihat di sini sama dengan B. B. Nah, kemudian 19 ditambah 9 sama dengan 28. Di mod 26. Sama dengan 2. Nah, dari mana 2 ini? 28 dikurang 26. Nah, jadi kita lihat 2 di sini sama dengan C.
Kemudian M 12 ditambah 9 sama dengan 21. 21 adalah P. Sementara I sama dengan 8 ditambah 9 sama dengan 17. 17 di sini adalah R. Ya, setelah di mod 26. Dan K sama dengan 10 tambah 9 sama dengan 19. Di mod 26 sama dengan 19. Nah, 19 di sini T. Jadi STMIK menjadi BCV per T. Jadi tidak mungkin lagi orang mengetahui apa sebenarnya teks aslinya. Nah, contoh siberteks MTCF kunci 11. Nah, bagaimana pula dengan menggunakan kunci 11 ini? Kalau kita hapus dulu ini. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat di sini MTCF inilah sebagai siberteksnya. Nah, kemudian dengan kunci 11. Dengan kunci 11. Sama dengan 12 dikurang 11 sama dengan 1. Sama dengan B. Nah, jadi plain text-nya adalah B. Nah, kebalikan yang di atas tadi. Kemudian T sama dengan 19 dikurang 11. T 19 dikurang 11 sama dengan 8. Sama dengan I. Nah, sementara C sama dengan 2 dikurang 11. Jadi bernilai minus. Jadi minus 9 ditambah 26 sama dengan 17. 17 di mod dengan 26 sama dengan 17. Sama dengan R. Nah, dan F sama dengan 5 dikurang 11 sama dengan minus 6 ditambah 26. Sama dengan 20 mod 26 sama dengan 20. Jadi U. Nah, bagaimana kalau pengurangan ini kita buat dengan mengurangkan secara manual atau menghitung dengan mundur? Misalnya M itu 11, hitung 1 ke kiri, dan 11 ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, dapat B. Nah, seperti itu pun bisa juga. Kalau misalnya ini 19 dikurang 11, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I. Ya. Kemudian C, 2 dikurang 11. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, R. Dan F misalnya di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sama dengan U. Nah, jadi
bisa saja digunakan yang seperti ini. Jadi plain text yang dihasilkan dari ciphertext MTCF adalah biru. Kembali ke aslinya. Ya, demikianlah penjelasan tentang kriptografi klasik. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda untuk semakin memahami apa itu sebenarnya kriptografi. Salam.